Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Rahmat Khairul, mahasiswa Hubungan Internasional, dan saya berasal dari Angkatan 2016. Eh, Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Keterlibatan Amerika Serikat dalam Proses Perdamaian Israel dengan Uni Emirat Arab pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump. Baik, sebelumnya kita ketahui bahwa memang Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dinamika politik global, tidak terkecuali terhadap Timur Tengah. Jika dilihat secara historis, tindakan-tindakan Amerika Serikat di Timur Tengah itu seperti adanya intervensi terhadap Iran, kemudian adanya pasca tragedi 9/11, Amerika Serikat menjadi skeptis terhadap umat Muslim terkhususnya di Timur Tengah dengan menambah kebijakan war on terror dengan penyebaran pasukan di Timur Tengah. Lalu kemudian juga baru-baru ini pada masa pemerintahan Presiden Donald Trump, Amerika Serikat juga melakukan tindakan pembunuhan terhadap Jenderal Iran Qasem Soleimani. Yang mana jika kita lihat tindakan-tindakan Amerika Serikat terhadap Timur Tengah pada saat itu terkesan agresif terhadap Timur Tengah. Dan kemudian kita lihat juga bahwa Amerika Serikat di Timur Tengah memiliki kedekatan yang sangat khusus terhadap Israel. Seperti kita ketahui bahwa Amerika Serikat adalah negara pertama yang mendukung keberadaan Israel di Timur Tengah. Dan inilah yang kemudian menjadi cikal bakal antara terjadinya kebencian bagi negara-negara Arab terhadap Israel, ditambah adanya bantuan-bantuan dari Amerika Serikat yang menyebabkan Israel ini menjadi agresif di Timur Tengah. Dan oleh karena itu seperti kita lihat bahwa dukungan Amerika Serikat terhadap Israel itu seperti kita lihat pada perang 6 hari, Israel mampu mengalahkan aliansi negara Arab karena adanya bantuan alutsista dari Amerika Serikat, dan kemudian diikuti dengan bantuan-bantuan lainnya. Nah, oleh karena itu Israel menjadi lebih agresif di Timur Tengah, yang kemudian kita ketahui bahwa Israel berupaya untuk mencaplok wilayah Palestina hingga ke tepi barat Palestina. Inilah yang kemudian menjadi permasalahan pada penelitian kali ini, yang mana kemudian kita lihat Amerika Serikat mendukung adanya Israel seperti pada tahun 2017 Trump menunjukkan keberpihakannya terhadap Israel dengan memindahkan kedutaan Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem, dan kemudian juga menyampaikan pernyataan bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Nah, kemudian inilah yang menjadikan Amerika Serikat mendapatkan sentimen terhadap dari negara-negara Arab yang buruk terhadap Amerika, karena dukungan Amerika Serikat yang ke Israel justru menyebabkan Israel semakin agresif di Timur Tengah. Nah, kemudian kita lihat bahwa tindakan-tindakan agresif AS tersebut mendapatkan respon yang tidak baik, bukan hanya dari negara Arab tapi juga dari secara global. Namun Amerika Serikat tetap melanjutkan tindakannya. Nah, namun kemudian pada tahun 2019 ini Amerika Serikat justru merubah pola strateginya dengan menjadikan menginisiasi perdamaian antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa adanya kedekatan ini justru menyebabkan Israel semakin menjadi-jadi di Timur Tengah. Ditambah lagi Israel berupaya untuk mencaplok wilayah-wilayah tepi barat Palestina, dan upaya ini telah direncanakan oleh Israel dan tinggal dieksekusi pada tahun 2019 silam. Namun ini terhenti karena pada tahun 2020 Amerika Serikat justru menjadi juru damai antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Nah, inilah yang kemudian menjadi pertanyaan bagi saya, mengapa Amerika Serikat merubah tindakannya yang sebelumnya agresif menjadi lebih kooperatif. Dan seperti yang kita lihat juga bahwa hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab itu memiliki ruang yang berbeda, di mana Israel sangat berupaya dengan mencaplok tepi barat Palestina dengan upaya yang sangat keji yang melanggar hak-hak asasi manusia, dan di satu sisi Uni Emirat Arab justru mendukung penuh kebebasan bangsa Palestina.
ditambah lagi Uni Emirat Arab itu tergabung dalam anggota Liga Arab. Nah, dari sini kita melihat bahwa memang hubungan Israel dan Uni Emirat Arab sebelumnya tidaklah harmonis dan tidak ada interaksi yang begitu interaksi kerjasama yang begitu baik. Nah, inilah yang kemudian menjadi anomali ketika Amerika Serikat berupaya untuk mendamaikan Israel dengan Uni Emirat Arab. Lanjut, kemudian yang menjadi rumusan masalah pada penelitian saya kali ini yaitu adanya perubahan tindakan Amerika Serikat yang terkesan cepat ini, yang sebelumnya mendukung tindakan-tindakan Israel untuk memperluas wilayahnya hingga tepi barat Palestina, yang kemudian berubah menjadi lebih kooperatif terhadap negara-negara Arab dengan menginisiasi perdamaian antara Israel dengan Uni Emirat Arab, yang mana adanya perjanjian damai ini justru mengakibatkan upaya upaya pencaplokan yang telah disiapkan Israel tersebut terhenti. Nah, disinilah yang kemudian menjadi masalah untuk diteliti. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan dalam penelitian saya ini yaitu mengapa Amerika Serikat menginisiasi perdamaian antara Israel dengan Uni Emirat Arab pada masa pemerintahan Donald Trump. Nah, di sini saya akan melihatnya dengan konsep yang akan saya jelaskan nantinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian saya ada dua, yaitu secara akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademisnya yaitu diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan sumber ilmu bagi mahasiswa lain, khususnya mahasiswa hubungan internasional. Dan manfaat praktisnya, penulis berharap bahwa tulisan ini akan bermanfaat bagi mahasiswa hubungan internasional dalam memahami dinamika hubungan Amerika Serikat dan Israel dan Uni Emirat Arab. Dan kemudian tujuan penelitian saya yaitu untuk menganalisis perubahan Amerika Serikat dalam kasus perdamaian Israel dan Uni Emirat Arab pada masa pemerintahan Trump, dengan memperhatikan situasi dan kondisi negara tersebut pada masa pemerintahan Donald Trump. Baik, selanjutnya yaitu studi pustaka yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini. Yang pertama yaitu tulisan dari Rahmatullah yang berjudul Peran Amerika Serikat dalam menciptakan perdamaian dan penyelesaian konflik Israel dan Palestina, yang mana dalam tulisan ini penulis mendapati bahwa Amerika Serikat dalam posisi konflik ini mendukung Israel dikarenakan adanya kepentingan-kepentingan yang kuat terhadap Israel. Selanjutnya yaitu ada hasil investigasi dari Komisi Perdagangan Amerika Serikat, yang mana dalam tulisan ini penulis mendapati bahwa adanya boikot yang diberlakukan terhadap Israel mampu mempengaruhi jalannya bisnis terhadap Amerika Serikat. Dan di situ penulis juga mendapati bagaimana cara Amerika Serikat dalam mengatasi hal tersebut. Tulisan yang ketiga yaitu tulisan dari Itamar Rabinovich yang berjudul Israel and the Challenging Middle East, yang mana dalam tulisan ini penulis mengetahui bahwa adanya perkembangan dinamika yang terjadi antara Israel dengan negara-negara Arab, yang mana di situ terdapat potensi-potensi kerjasama. Nah, disinilah penulis dapat terbantu dengan adanya potensi-potensi tersebut. Tulisan yang selanjutnya yaitu ada dari Moran Zaga yang berjudul Israel and United Arab Emirates Opportunities on Hold, yang mana tulisan Moran Zaga menjelaskan bahwa potensi kerjasama Israel dan Uni Emirat Arab ini bisa saja terjadi, tapi belum bisa terjadi karena adanya beda kepentingan antara Israel dengan Uni Emirat Arab. Nah, di sini penulis terbantu dengan melihat adanya sisi-sisi dari Israel dengan Uni Emirat Arab yang berbeda dalam hal kepentingan. Kemudian tulisan selanjutnya yaitu Kenneth Katzman yang berjudul The United Arab Emirates Issues for US Policy, yang mana tulisan ini menjelaskan bahwa selain selain Israel, Uni Emirat Arab juga memiliki potensi untuk menjadi sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah. Kemudian selanjutnya yaitu kerangka konseptual yang diperkenalkan oleh Duncan Snidal, yang kemudian disempurnakan oleh Kegley dan Blanton dalam bukunya yang berjudul World Politics, Trend and Transformation, yang mana beliau menjelaskan dalam 4 tahap. Yang pertama Problem Recognition and Definition, Identification Option and Alternatives, Goal Selection and Choice, yang mana dalam keempat tahap ini membantu saya untuk melihat Amerika Serikat mengambil tindakannya
untuk mendamaikan Israel dengan Uni Emirat Arab. Kemudian selanjutnya metodologi penelitian yang saya gunakan yaitu kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif eksplanatif, yang artinya fenomena saya deskripsikan kemudian saya analisis lebih rinci. Yang kedua, kemudian batasan penelitian saya yaitu 2017 sampai 2020, dikarenakan pada tahun tersebut Trump mulai melakukan menjabat dan memberikan pernyataan-pernyataan agresif terkait Timur Tengah. Dan yang ketiga yaitu unit analisis saya yaitu Amerika Serikat dengan unit eksplanasinya kepentingan Amerika Serikat. Yang keempat, teknik pengumpulan datanya yaitu dengan studi pustaka atau library research. Selanjutnya, teknik analisis data yang saya lakukan yaitu dengan pengumpulan data kemudian mereduksi data. Lalu kemudian saya terapkan data-data tersebut sesuai indikator dari konsep yang saya gunakan yaitu rational choice model. Selanjutnya, sistematika penulisan saya yaitu dengan bab 1 pendahuluan, bab 2 yang akan saya bahas nanti adalah dinamika hubungan AS, Israel dan Uni Emirat Arab di Timur Tengah. Bab 3 posisi Amerika Serikat saat memutuskan untuk mendamaikan Israel dengan Uni Emirat Arab pada masa pemerintahan Donald Trump. Dan bab 5 adalah analisis keputusan Amerika Serikat dalam mendamaikan Israel dan Uni Emirat Arab pada masa pemerintahan Donald Trump, yang mana di situ meliputi analisis saya. Yang kemudian bab terakhir yaitu penutup. Baik, sekian dari hasil dari penjelasan saya. Semoga dapat memahaminya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.